الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah di malam 27 malam ganjil, andai itu adalah Lailatul Qadar, berarti berhenti sampai subuh hari ini. Karena dalam dalilnya dijelaskan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Maka berbahagialah jika di antara kita di malam yang tadi bisa untuk berzikir, bisa untuk berdoa, bisa untuk tolab ilmu, bisa untuk sholat wajib maghrib, isya dan subuh berjamaah. Berbahagia juga bagi yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih, dan berbahagia juga bagi yang senantiasa istighfar, tobat, bersedekah dan lain sebagainya. Yakini itulah Lailatul Qadar. Dan tinggal satu lagi yang harus kita maksimalkan, yaitu malam 29. Maka dari itu perbanyaklah doa, karena Allah itu dekat. Banyak berdoa di bulan Ramadan ini dikarenakan Allah itu dekat. Ketika hamba berdoa kepada Allah, itu insya Allah oleh Allah akan diijabah. Maka yakinilah bahwa apa yang kita lalui di bulan-bulan Ramadan ini mesti kita maksimalkan. Apalagi di akhir kita tinggal 2 hari lagi, 28 dan 29. Maka kita harus memaksimalkan diri. Dan satu, kita ada harapan semoga saja amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sisanya juga semoga Allah masih memberikan umur, ya, memberikan umur, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Walaupun 2 hari, jangankan 2 hari, 2 jam, jangankan 2 jam, 2 menit juga ini masih gaib. Apakah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan hidup di alam dunia atau tidak? Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kajian hari ini di tafsir ayat Ahkam kita masuk ke ayat 187. Beberapa halaman sudah kita buatkan makalahnya. Mungkin ini satu pertemuan saja, ya. Ada sekitar 7 halaman. Kita buat satu pertemuan saja, itu dianggap cukup. Nanti kita ambil poin-poin penting. Karena ada 2 ayat lagi, justru yang ayat 187 itu yang lumayan panjang. Itu pun belum bisa dibuatkan makalah. Ini pun makalah mungkin banyak kekeliruan, ya, bukan makalah, ya. Kitab, terjemah kitab ini banyak kekeliruan, maka nanti bisa ditashih, dibenarkan jika ada kata-kata yang salah atau harokat yang salah. Karena memang untuk mengkaji kitab itu harus banyak waktu luang untuk melihat, untuk mempertimbangkan terjemah-terjemah yang ada, dan juga dari segi tulisan, ya, sesuai ejaan yang disempurnakan itu pun harus pas. Dan ini banyak kesalahan, jadi mohon maaf. Tetapi yang penting bukan terjemah, ya. Yang penting lihat di kitabnya. Lihat di kitabnya, itu fokus, itu yang benarnya itu, ya. Itu yang benarnya. Kalau terjemah tentu banyak kekeliruan. Baik, terlepas dari itu semua, kita akan coba membacakan surah Al-Baqarah ayat 186.
Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini dengan terjemah sudah cukup ya. Jadi kalau dengan terjemah juga sebenarnya sudah cukup. Ada bahasa fa inni qarib, karena sesungguhnya aku itu dekat. Kalau ada hamba yang memohon, dalam bertanya itu dalam arti memohon ya, meminta, bukan bertanya tapi meminta. Ketika ada di antara kita yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Kalau kita berdoa, Allah pun akan ijabah. Makanya dari segi tarjamah sudah jelas. Dan tujuan dari berdoa itu la'allahum yarshudun, agar kita diberikan ar-rusydu. Ar-rusydu itu kebenaran. Jadi tentunya kita ingin dibimbing berada dalam kebenaran, maka salah satunya adalah berdoa. Jadi kita mesti berdoa kepada Allah, termasuk kita diistiqomahkan ya di dalam melaksanakan kehidupan di alam dunia ini, yaitu ibadah. Karena tidak mudah istiqomah. Maka Imam Hasan Al-Basri beliau ketika ingin berdoa keistiqomahan, beliau sering berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqomah. Istiqomah itu keajegan, kepancegan. Karena ciri orang yang ikhlas itu istiqomah ya. Orang ikhlas itu istiqomah. Dia tidak melihat kiri kanan tapi fokus ke depan dan tidak terpengaruh oleh yang lain. Itu istiqomah. Dan itu adalah buah daripada ikhlas ya. Kita sholat bukan karena orang, kita saum bukan karena orang, kita zakat kita bukan karena orang, kita hadir di majlis taklim pun bukan karena orang. Nah itulah istiqomah. Maka harus dimaksimalkan. Doanya itu luar biasa ya. Atau doa dari Nabi kita itu banyak ya. Kalau kita memohon kepada Allah itu menunjukkan keistiqomahan. Apalagi setiap subuh kan memohon 3 poin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3 ini istiqomah. Karena setiap subuh kita panjatkan. Dan ingat mustajab, insya Allah mustajab. Karena jangan pernah merasa ragu. Kalau ragu itu tidak akan. Jangan pernah merasa isti'jal, tergesa-gesa. Tidak akan diijabah. Dan nanti ada syarat di bawahnya, syarat-syarat kita berdoa. Maka kita akan coba telusuri ya, tapi tidak satu demi satu. Nanti kalau kita lewat itu artinya bukan tidak penting. Itu artinya ya kita menuju ke waktu yang hanya 1 jam ini ya. Ini harus kita tamatkan. Kalau untuk makalah nanti bisa minta ya, minta makalah. Tapi makalah yang berwarna itu. Kalau yang berwarna nanti kita berikan PDF-nya sekitar 48 halaman. Ini baru 23 sampai ke 30 kalau tidak salah ya. Nanti ayat baru uhillalakum, itu panjang. Tapi itu belum beres yang itu ya. Mudah-mudahan hari ini beres, mudah-mudahan tapi tidak menjanjikan. Baik, kita telusuri sababun nuzul. Ada beberapa sorotan utama ya sababun nuzul. 1 tentang orang Arab gunung,
Kemudian kedua, sahabat Nabi bertanya. Ada 2 poin berarti di sini ya. Satu, orang Arab gunung, ini beri tanda Arabiyan. Kedua, ashabu Rasulillah. Nah, ada 2 poin penting di sini. Kita bacakan hadis dari Ibnu Abi Hatim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana abi haddatsana Yahya bin al-Mughirah akhbarana Jarirun an Abdah bin Abi Barzah as-Sijistani an as-Sijistani anis Salbabni Hakim bin Muawiyah bin Haidat al-Kushairi an abihi an jaddihi. Nah, ini tidak kita bahas ya. Ini sanad dari Ibnu Abi Hatim sampai ke Nabi sanadnya. Makanya ada yang di grup menanyakan, ini hadisnya sahih dhaif. Nah, dijawab lihat dulu sanadnya. Ini yang dimaksud sanad. Bisi hoyong apal bungkel kana gitu. Sanadnya yang begini. Dari Ibnu Abi Hatim ke bapaknya. Nah, berarti Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Ke bapaknya, ke Yahya bin Al-Mughirah, Jarir tuh sampai ke sini. Sampai ke As-Sulbi itu. As-Sul bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, kakeknya itu adalah sahabat Nabi gitu. Nah, jadi itu lihat sanad ini sahih tidak. Nah, untuk melihat kesahihan sanad itu diperlukan koki yang mahir. Bagaimana meracik, meramu rawi ini sehingga bisa dirasakan apakah ini lezat ataukah pahit. Kalau lezat sahih berarti, kalau pahit ada sesuatu itu dhaif. Nah, maka kalau bertanya ini memang luar biasa. Kalau ingin nanya bagaimana cara mengetahuinya, ya harus belajar ya. Mau tidak mau harus belajar, bermula dari belajar hadis secara umum. Nah, untuk kesahihan hadis itu sebaiknya ya zaman sekarang mohon saja ke kokinya ya. Minta ke kokinya, ini status hadisnya bagaimana, sahih, ini dhaif, ini hasan, dah cukup. Karena itu harus orang-orang yang habis waktunya untuk thalab ilmu. Makanya kalau nanti disebutkan ini sahih dhaif, nah nanti telusuri dulu. Kecuali kalau sudah ada perasaan ini adalah dhaif. Kalau ditanya kenapa dhaif, nah itu harus dibawa ke dapur. Ya. Kalau mau gitu kan. Mau tidak ke dapur atau mau di meja hidangan. Kan kebanyakan kita inginnya di meja hidangan, tinggal menyantapnya. Tapi kalau penasaran ya wayahna kudu luhut leet kesang, kudu kena panas, harus kena debu gitu ya. Harus seperti itu kalau mau penasaran. Tapi kan waktu kita habis. Waktu kita habis dah saja. Menurut ulama ini sahih dhaif, ya itu kita ittiba saja ya. Ittiba menurut para ulama. Kalau mau telusuri itu sekarang zaman now itu paling gampang lah. Tinggal searching di internet, di aplikasi-aplikasi, misal Jawami'ul Kalim itu bisa, atau Maktabah Syamilah gitu kan. Itu sesungguhnya sekarang bisa gitu, ditelusuri. Hanya kembali ke yang tadi, masih banyak hadis-hadis yang sahih yang belum kita amalkan. Kalau fadilah-fadilah yang araneh memang itu ada bau-bau dhaif ya. Fadilah-fadilah yang araneh itu yang harus dipahami oleh jamaah Baitur Rahman. Baik. Setelah itu sanad baru ke matan. Matan itu muatan, matan itu muatan. Sekiranya muatan itu dari bahasa Arab ya. Muatan, matan. Muatan atau matan hadis itu adalah isinya. Kalau tadi sanad ya, sanad itu jalan-jalan sirawi A B C D, nanti nyambung tidaknya itu ditelusuri memang. Yang kedua matan. Kalau sahih
itu kelihatan sahih. Kalaupun dhaif nanti bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lainnya atau hadis-hadis sahih yang lain. Ya, istamir. Anna a'rabiyan qala ya Rasulullah aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fasakatan. Orang Arab gunung bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," orang Arab gunung "Aqribun Rabbuna?" Apakah Rabb kami itu dekat? Rabb kami kita ya. Apakah Rabb kita itu dekat? Fanunajihi, maka kita cukup munajat saja. Munajat itu berbisik, berbisik ya. Nunaji, berbisik dengan Allah saja, tidak harus berdoa dengan keras. Amba'id, ataukah Allah itu jauh? Kalau jauh, faununadihi, kami akan panggil, kami akan seru Allah. Berarti dengan suara yang keras. Perhatikan pertanyaan Arab gunung, masya Allah ya. Memang tidak mudah itu teh. Kalau Allah dekat cukup munajat, kalau Allah jauh akan kami panggil gitu. Jadi suara kita ketika berdoa apakah harus keras atau melirih gitu, berbisik. Maka di sini lihat. Istamir. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu. Nah, ini kan biru. Ini menunjukkan sukutnya Nabi. Ini biru, eta mah hidungnya. Hidung biru. Ini biru, fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbayang ini berarti Nabi diam. Berarti diam Nabi ini, Nabi tidak menjawab, menunggu wahyu. Lalu fa anzalallahu, Allah baru menurunkan. Jadi tidak dijawab. Tidak langsung dijawab, dekat atau jauh gitu. Tidak dijawab. Ini adab ya, etika bagi kita. Kalau kira-kira tidak bisa, ya sudah, tidak bisa saja. Kalau kira-kira bisa, sebutkan, jawab dengan benar gitu. Dan yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Lalu Allah menurunkan, istamir. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan orang Arab gunung bertanya kepada Rasul, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanudadihi. Itu saja pertanyaannya. Tuhan ya, Rob ya, Rob itu dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan munajat saja, kalau jauh kami akan seru, panggil dengan suara yang keras. Pertanyaan hebat di Arab gunung ini mengantarkan kepada sababun nuzul. Maka di atas sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ini yang pertama. Di bawah tidak dibaca, paling yang sahabat Rasul dari Abdul Razak. Coba baca yang itu. Ke bawah langsung. Wa qala Abdur Razzaq akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Aufin anil Hasani qala sa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aina rabbuna fa anzalallahu azza wa jalla وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ayat yang ini ada sabab nuzul yang lain. Kalau yang tadi Arab gunung bertanya ke Rasul, kalau ini ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasul ada yang pernah bertanya kepada Nabi. Cukup pertanyaannya pendek, aina rabbuna, di manakah Rabb kita? Maka turunlah ayat ini. Nah, itu ada dua sababun nuzul. Ada dua sababun nuzul. Ini riwayat Abdul Razak dalam kitab, apa nama kitabnya? Al-Musannaf. Abdul Razak Al-Musannaf itu ada dua ya. Itu tebal-tebal semuanya.
Ada Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah, ada Al-Musannaf karya Abdul Razzaq yang ini. Itu Ibnu Katsir berarti cerdas luar biasa ya. Ingat ayat wa idza sa'alaka ibadi, ambil yang itu dulu hadis Ibnu Abi Hatim. Kedua ambil di kitab Musannafnya Abdul Razzaq. Masya Allah beliau kuat ya dalam keilmuannya. Urang mah teu kaemut kadinya ya. Jadi kecerdasan ulama itu luar biasa. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu dekat ya. Maka ketika Allah dekat, jangan dengan suara yang keras doa. Cukup dengan suara lirih atau dalam hati pun Allah langsung. Sebelum kita ucapkan, Allah Maha tahu. Bukan yang diucapkan saja, tapi yang terlintas dalam kalbu itu langsung Allah Maha tahu ya. Termasuk kita tidak berdoa juga, Allah Maha tahu. Tidak berdoa juga Allah Maha tahu. Bahkan kita lupa tidak berdoa, disibukkan dengan misal tolab ilmu, Allah akan berikan yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Begitu kan hadisnya. Kita man syaghalahu bil Quran diantaranya. Siapa yang dimasgulkan, disibukkan dengan Quran, disibukkan dengan tolab ilmu hingga lupa berdoa, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Saking pentingnya bab ilmu ya. Nanti malam kita bahas 2 malam tuh. Kita gunakan kesempatan yang bagus itu untuk menamatkan satu kitab bagus, diantaranya bab ilmu. Karena untuk menuju tangga surga itu harus menempuh 7 jalan yang terjal. Satu pertama kali yang masuk ke jalan terjal adalah tentang ilmu ya. Kalau kita bisa lewat ilmu, insya Allah ke sana mudah gitu. Tapi kalau sulit untuk ilmu, tolab ilmunya sulit, hese gitu mun rek ilmu teh. Mun rek tolab ilmu teh hese, banyak penyakit orang Jepang. Naon tah? Atuda itu penyakit orang Jepang ya. Orang ngaos atuda itu orang Jepang. Harusnya siap gitu kalau taklim ya. Apalagi pada subuh yang berat ya. Tantangan pada subuh, pada subuh, masya Allah. Tapi tidak apa-apa, mending tidur di majlis taklim daripada tidur di rumah. Teruskan saja ya, tong diganggu kadenya. Nyerap eta teh. Nah, sekarang halaman 24 silakan. Kita masuk ke adab ya. Ya bahasanya bagus ya. Adab berdoa gitu. Walaupun ini menurut prediksi saya saja ya. Di emutan di hadisna naon itu hanya pikiran ya, ra'yu saya yang taunya itu Ibnu Katsir beliau, tapi dikira-kira saja ya. Makanya di sini adab berdoa itu pertama kali berdoalah dengan tenang, lirih, berarti Allah itu qarib itu maksudnya. Mungkin ada bahasa yang lebih tepat ya. Tapi dengan menuliskan judul itu ikhwatu iman insyaallah jadi terbayang baca hadisnya kalau pakai judul. Kalau tidak pakai judul segeblek gitu ya, seperti kitab asli itu memang agak berat bagi orang-orang yang awam. Kita permudah ini insyaallah menjadi ini ya. Jadi jangan dibuang nih. Makalah dari halaman 1 sampai halaman 30 tuh jangan dibuang, bundel. Nanti kalau ingin yang barunya nanti minta ke panitia. Kalau sudah ada nanti bisa di print out kan atau PDF karena aslinya berwarna. Saya anjurkan berwarna ya, jangan hitam putih karena ada poin penting yang ada makna dari warna itu. Baik, kita lihat yang pertama, doalah dengan tenang, lirih, santai. Tafadhol. Hadza itu tukang sepatu. Ulama namanya Khalid Al-Hadza, tukang sepatu beliau terkenalnya. Jadi ulama juga sama ya, ada yang dagang ini, dagang itu. Nah ini Al-Hadza, tukang hidaun, sepatu. Tapi kita lewat ya ini, sanad-sanadnya tidak dibahas.
Berarti hadis ini riwayat Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari gitu. Ringkas saja ya. Ini riwayat apa kalau berdoa harus tenang lirih? Riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang agung beliau itu ya. fi ghazatin fi ghazatin faja'alna la nas'adu syarafan wala na'lu syarafan wala nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bitakbiri. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan, dulu kami bersama Rasul di peperangan. Nah, kami tidaklah di sini menaiki satu tanjakan, berada di tempat yang tinggi, atau kami menuruni lembah, satu naik gunung, dua turun lembah, illa kecuali rafa'na aswatana bitakbir, kecuali kami meninggikan suara kami dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar, Subhanallah, pokoknya zikir ya, dengan suara yang tinggi. Terus qala fadana minna faqala, kata Abu Musa al-Asy'ari, di saat itu Nabi mendekati kami, ya, dekatan oleh Nabi. Kenapa didekati? Sebab kalau ngajorawok itu tidak beradab Nabi itu. Maka hebatnya Nabi dekati dulu nih sahabat yang bertakbir dengan takbir yang keras. Kemudian Nabi bersabda, nah di depannya biru pasti ya, termasuk terjemahnya. Istamir. Faqala ya ayyuhan nasu arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran. Oh jelas ya. Wahai manusia, orang-orang, arbi'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian. Irba itu menenangkan diri. Diri kalian tenangkan. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian itu tidak berdoa kepada orang yang tuli. Bukan orang kepada yang tuli, kepada orang yang gaib, kepada yang bukan kepada yang tuli, bukan kepada yang gaib. Innama tad'una sami'an basira, hanya saja kalian itu berdoa hanya kepada Rabb yang maha mendengar dan maha melihat. Tuh ya jelas. Oh berarti ya disalahkan itu ya, disalahkan oleh Nabi berdoa dengan keras ketika dalam perjalanan perang. Istamir. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi ya Abdullah bin Qais ala u'allimuka kalimatan min kunuzil jannati la haula wala quwwata illa billahi. Di akhir itu ada tambahan ilmu ya. Tambahan ilmu dari Nabi ke Abdullah bin Qais. Innalladzi, sesungguhnya Allah yang tad'una, kalian seru, kalian berdoa itu, aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatih, itu lebih dekat kepada kamu daripada leher kendaraan unta. Leher kendaraan unta dengan dia kan dekat karena menggunakan les kekang. Naik unta dia dekat. Nah itu lebih dekat daripada kamu, Allah itu gitu. Maka di situ menjelaskan kalau berdoa ya harus lirih, tenang, lirih, itu adab pertama ya. Tong ditarikeun ngadoa teh komo mun kanu speaker. Ya Allah, jadi apal sa RW. Jangan ya, udah lirihkan saja berdoa itu. Maka kenapa kita setelah sholat zikir doanya tidak dijaharkan? Ingin mengamalkan yang ini. Allah itu dekat. Apa yang ada dalam diri kita berdoa, dan berdoa juga pasti masing-masing beda kan ya. Kalau zikir sama zikir itu.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan 30 sama itu zikirnya. Kalau doanya memintanya kan masing-masing beda. Maka kita tenang dan lirih, tidak dijaharkan. Kadang-kadang bisa mengganggu. Termasuk berdoa ketika sholat. Ruku sujud abong kene sorangan gandeng tarik subhanallah subhanallah, yang di pinggirnya merasa terganggu. Udah pelankan gitu. Tapi ini ada gerakan, nyebut subhanallah tidak terdengar tapi ini ada gerakan. Biar nanti ada kekuatan ketika kita khusyuk. Ada tong tarik-tarik teing. Kan sok ayanya. Sok aya kan? Subhanallah 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 itu ketika ruku. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, maksudnya yang itu ya. Itu kadang-kadang tarik gitu. Padahal tenang saja. Di sini saja. Di bibir tidak ada suara atau di dalam hati boleh. Karena kalau dijaharkan takut mengganggu yang lain. Kaganggu ke nu lain teh kira. Kecuali kalau sendiri, salat sendiri itu silahkan. Adab memangnya tenang. Sada itu teh lamun ditarik teh jadi tenang abrina. Ya tenang ke diri tapi yang lain terganggu. Subhana rabbiyal azim. Ya, itu kita baru juga azim tuh masih terus subhanallah kan jadi tidak ini. Ada adabnya ya. Ada adabnya. Itu yang pertama. Jadi doalah dengan tenang dengan diri. Kedua, berdoa dengan yakin. Biar Allah membersamai kita. Sing yakin doa. Nah, ada hadis mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan Anda yakin diijabah. Oh, itu kuat. Tapi mun ragu diijabah mual mual. Tapi kalau yakin diijabah insyaallah. Tapi nanti bagaimana ternyata tidak diijabah, di halaman berikut kita akan jelaskan. Iqra lohor. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Sulaiman bin Dawud haddatsana Syu'bah haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Ini hadis qudsi, ingat. Ini hadis qudsi. Aku tergantung prasangka hambaku. Berarti prasangkanya kalau suudzon insyaallah baik. Tapi kalau husnuzon Kalau husnuzon insyaallah baik. Kalau husnuzon buruk gitu. Maka di sini ana inda dhanni abdi bi, persangkaan hambaku itu menentukan Allah. Wa ana ma'ahu idza da'ani, aku akan selalu bersamanya jika dia berdoa. Jadi kalau kita berdoa, Allah ma'iyatullah. Allah akan membersamai kita. Kita doa, Allah akan bersama kita. Jadi Masya Allah kalau Allah bersama kita. Kemarin malam jelaskan bagaimana afdol yang paling utama dari rizki surga itu bukan makanan, bukan minuman, bukan bidadari, tapi ru'yatullahi ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Sedangkan kita berdoa itu bersama dengan Allah, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari ini, orang yang tidak akan dibersamai oleh Allah, dia tidak pernah berdoa. Dan ternyata doa yang ada itu ada di dalam sholat. Berarti kalau kita senantiasa sholat yang 5 waktu plus sholat-sholat yang lain dibersamai oleh Allah. Bukankah baru saja kita berdoa Allahu Akbar itu bagian dari zikir? Karena zikir doa tidak bisa dilepaskan. Masuk Allahumma ba'id baini subhanakan dan lain sebagainya, itu akan terus dan terusan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoa dengan yakin ya, yakin dengan Allah itu akan membersamai kita apabila kita berdoa. Yakin itu ya. Di bawah sama kita lewat ya. Di bawah sama kita langsung masuk ke halaman 25. Nah, kemudian di bawah kesimpulan Ibnu Katsir itu merah ya. Saya bacakan saja. Qultu menurutku. Nah, ku dalam Quran Ibnu Katsir bisi
menurut abdi gitu kan, salah itu. Makanya beri tanda Ibnu Katsir. Wahada yang tadi itu ka qaulihi ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu keikhlasan ya. Jadi orang yang bertakwa akan dibersamai oleh Allah. Orang yang berbuat ihsan akan dibersamai oleh Allah. Jelas ya. Jelas sekali. Atau firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam surah Thaha ayat 46 tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Allah menegaskan, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku di sini Allah, sesungguhnya aku akan bersama kalian berdua. Nah, itu ma'iyatullah namanya, kebersamaan dengan Allah. Asma'u, aku akan mendengar. Arau, aku akan melihat. Asma'u wa a'rau, aku akan mendengar apa yang ada di kalian berdua dan aku akan melihat. Menunjukkan ini sekali lagi ma'iyatullah. Maka Ibnu Katsir menegaskan, maka yang dimaksud dengan ini adalah Allah Ta'ala la yukhibu du'a da'in. Allah tidak akan mengecewakan doa orang yang berdoa. Wala yashkuluhu anhu syai'un, dan Allah tidak akan menyibukkan tidak sesuatu pun yang menyibukkan melalaikan Allah. Bal huwa sami'ud du'a, Allah itu maha menerima atau maha mendengar doa. Dan ayat yang tadi targhib fid du'a merupakan motivasi agar kita banyak berdoa, karena ayat ini diselipkan di ayat Syam. Banyak berdoa. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa yang kita panjatkannya. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, adabnya doa sambil mengangkat tangan. Doa sambil mengangkat tangan. Hadisnya sahih. Banyak hadis-hadis yang sahih tentang mengangkat tangan. Hanya itu di tempat-tempat tertentu. Tidak semuanya ya, tidak semuanya itu mesti mengangkat tangan. Buktinya setelah sholat kita berdoa, berzikir, kemudian berdoa, kan doanya tidak mengangkat tangan. Kenapa kita tidak berani mengangkat tangan? Karena kan tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Adapun doa-doa yang khusus nanti dibolehkan. Seperti setelah wudhu kita baca syahadat, kemudian kita berdoa apapun juga itu boleh mengangkat tangan. Misalnya, ya Allah perbaiki kehidupan saya, dengan bahasa kita silakan mengangkat tangan. Bahkan di atas begini itu bagus. Tidak begini tapi mengangkat begini silahkan. Ada itu kan hadis-hadisnya. Ketika nanti kita melaksanakan haji umroh atau kita secara umum itu mengangkat tangan. Karena ada hadisnya, lihat. Riwayat Imam Ahmad. Istamir. كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسية Salman رضي الله Al-Farisi عنه. ya. Ini dari riwayat Ahmad dari sahabat Salman Al-Farisi. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد. Udah dulu. Yang biru lihat, Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala la yastahi, Allah Ta'ala sangat malu. Ayyabsutul abdu ilaihi yadaihi, seorang hamba mengangkat tangannya, yas'alu meminta kepada Allah, fihima pada kedua tangan itu apa yang diminta? Khairan, kebaikan. Jadi nanti berdoa jangan ada keburukan. Berdoa kebaikan, Allah malu. Malu untuk apa? Malu tidak diberi, gitu. Tidak diijabah. Fayaruddahuma khaibaini, maka Allah menolak permohonannya dengan kedua tangan yang hampa. Maksudnya khaibaini, nanti kedua tangan itu tidak akan dikosongkan, akan diberi gitu maksudnya.
Ya kalau meminta begini tidak akan tidak diberi, pasti diberi. Ya, itu maksudnya berdoa sambil mengangkat tangan. Tapi tidak semuanya ya. Satu-satu waktu kita akan berdoa. Apalagi nanti kalau kita di sa'i ya, di sofa dan pasti begini. Di sofa berdoa, di marwah berdoa, itu Masya Allah ya. Jadi kita tuh betul-betul berdoa di mengangkat tangan, itu berdoa di antara itu, atau yang di tempat-tempat yang lain. Di bawah dikenalkan tentang siapa rojulun di situ. Ada yang mengatakan Ja'far bin Maimun, itu hanya sanad saja ya. Sanad saya termasuk Syekh di bawah tuh. Wa qala Syekh Al-Hafidh Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Perlu diketahui beliau itu mertuanya Imam Ibnu Katsir. Mertuanya Imam Ibnu Katsir, Syekh Al-Mizzi. Nah, kisahnya memang unik ya. Jadi ini gurunya, mertua dan guru Ibnu Katsir banyak. Satu di antaranya ini adalah Syekh Al-Mizzi. Dia syekh, dia hafiz juga, Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Syekh Al-Mizzi ini Masya Allah ya, luar biasa Syekh Al-Mizzi. Beliau melihat murid-murid yang banyak itu, ada yang bagus, ternyata ditikahkan ke putrinya. Tikahkan ke putrinya, qadarullah Ibnu Katsir pun menjadi bagian dari keluarga Syekh Al-Mizzi. Syekh Al-Mizzi ya, itu yang membuat kita, nah itu yang di perpustakaan yang paling panjang. Ini cukup ya, tidak kita bahas. Halaman 26. 10 menit lagi ya. Cara doa terkabul. Nah, secara doa terkabul ada 3. Nah, saya bacakan saja. Jadi cara doa terkabul itu satu, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Pertama, disegerakan dikabulkan doa. Itu ya. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Simpan wae engke di akhirat. Jadi kalau langsung dikabulkan, menunjukkan ini adalah cash. Ya Allah ingin ini, pasti dikabulkan. Caranya langsung ini cash. Tapi yang kedua, dikabulkan, hanya yadakhirah, disimpan di akhirat. Berarti dikabulkan sesungguhnya. Dikabulkan dengan apa? Dengan cara Allah engke we simpen di akhirat. Apa? Nya engke dikabulkannya di akhirat dengan berdoa sudah bagian daripada ibadah. Kan? Atau cara yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga itu adalah dipalingkan dari keburukan. Semisalnya saya minta A, ternyata di cara Allah mengabulkannya dipalingkan keburukan yang mendekati A ini, dipalingkan, dibebaskan. Kadang kita tidak sadar. Jadi yakin betul diijabah, hanya mungkin 3 cara. Pertama, langsung diijabah, cash bahasanya. Yang kedua, ditangguhkan nanti di akhirat. Yakin doa-doa kita yang belum terijabah secara cash itu nanti di akhirat cashnya. Atau yang ketiga, dipalingkan dari yang buruk ini. Ingin A-nya tidak kita dapatkan, tapi Allah dipalingkan yang buruk ini. Masya Allah, itu doa yang diijabah. Seperti inginnya apa ya? Ingin nikah, misalnya. Ingin nikah, itu kan ingin tuh. Baik, tapi oleh Allah dipalingkan apa? Dipalingkan pandangan, gitu. Menjadi yang baik-baik, pikiran baik-baik. Itu diijabah gitu. Cuman jodohnya can aya wae gitu. Can nolol wae. Maka itu masuk ke yang nomor 3 sebagai contoh, atau yang lain-lainnya itu banyak contoh-contohnya. Maka kata sahabat, idzan nuksiru, kalau begitu kami perbanyak saja. Allahu aktsaru, Allah maha banyak untuk mengabulkan doa. Perbanyak doa. Mumpung di Ramadannya banyak doa yang terbaik untuk kebaikan orang tua dulu, kemudian kita mohon dosa-dosa kita dibersihkan dulu, karena kalau sudah dosa bersih itu sudah rahmat Allah turun. Kalau sudah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Yang di bawah sama ya. Tapi syaratnya lihat,
Jadi kalau berdoa jangan berdoa yang dosa. Yang kedua, jangan memutus silaturahim. Jadi jangan ada permohonan dosa. Jangan ada ya. Ada yang begitu, ada pasti. Yang kedua, jangan mutus silaturahim. Jangan pernah qati'atur rahim. Di bawah juga sama itu. Jadi di muka bumi ini seorang laki-laki akan diijabah doanya, ya, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang tadi cash atau nanti dipalingkan dari sesuatu yang membahayakan dia. Nah, itu yang berdoa, cara Allah mengabulkan doa. Jadi bisa cash, bisa nanti di akhirat, bisa dipalingkan dari sesuatu yang membahayakan. Dan itu dikabulkan itu teh. Dikabulkan kan urang mah teu ngarti we gitu. Orang berdoa kepada Allah hayang motor, tujuanna naon hayang motor supaya untuk transportasi. Oleh Allah diberikan apa? Misal kendaraan angkot. Itu bersyukur saja. Bersyukur satu waktu kalau pas, Allah Maha tahu kalau pas kita sudah saatnya itu akan dapat. Budak leutik hayang boga motor, orang tuanya bisa beli motor untuk anak kecil yang usia 5 tahun, motor asli ya, motor Revo bisa. Tapi kan orang tua tidak tahu, tidak memberikan. Kenapa? Sudah tahu anak ini belum saatnya. Allah apalagi ya. Makanya sok berdoa terus ya. Sekarang tidak, satu waktu Allah akan ijabah. Banyak keajaibannya dalam kehidupan ini. Yang penting berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di azam ya, permohonan langsung kepada Allah di akhir ini. Nah, seluruh mu'takib di sini azam lah. Kita juga azam ya, saya juga azam. Belum terkabulkan. Tapi mudah-mudahan tahun depan ya saya berikan ke Ustaz Taufik ya, untuk menjaga Baitur Rahman. Saya punya cita-cita ingin umroh itikafnya bukan di Baitur Rahman tapi di Baitullah. Itu sudah berapa tahun tidak diijabah. Tetapi kan bukan tidak diijabah, Allah Maha tahu belum saatnya, atau nanti Allah berikan nanti di akhirat, atau dipalingkan di sesuatu yang bahaya. Yakin itu saja. Kan sejak dulu bukan umroh, iktikaf. Ingin iktikaf di Baitullah, bukan di Baitur Rahman ya. Kalau di qadarul ditakdirkan tahun depan ya alhamdulillah, kalau tidak udah terus gitu. Terus saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa itu ya seperti tadi, orang tua melihat anak teh hayang gitu, can pantes gitu. Maka itulah yang harus kita doa terus. Karena kalau berdoa itu penting mah ibadah gitu, bukan dikabulkan. Ustaz nah itu dikabulkan wae. Nya doa mah ibadah, sedangkan ibadah saja sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Jadi terus berdoa sampai kita meninggal. Tapi kalau kita yakin satu waktu akan Allah berikan itu. Allah berikan. Kalau dengan kita yakin terus tidak tergesa-gesa. Apa yang dimaksud dengan tidak tergesa-gesa? Lihat di bawah dari Imam Malik, saya bacakannya. Dari Imam Malik, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan diijabah doa kalian itu selama tidak tergesa-gesa. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Dia mengatakan da'autu, aku berdoa, falam yustajab li, tapi belum diijabah. Jadi jangan pernah ngomong gitu, can diijabah, jangan. Diijabah dengan cara Allah beda. Halaman berikutnya, ciri orang yang berdoanya tidak tergesa-gesa atau jangan tidak tergesa-gesa. Cirinya orang yang tergesa-gesa, lihat di sini. Allah senantiasa akan mengijabah doa seorang hamba selama dia tidak berdosa, tidak memutuskan silaturahim, dan tidak beristi'jal, tergesa-gesa.
Maka sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah yang tergesa-gesa dalam berdoa? Maka Rasul menegaskan, dia mengatakan, qad da'autu, saya berdoa, falam ara yustajabu li, tapi tidak diijabah wae. Tanu kitu teh istijal, moal ijabah. Kenapa? Ya ngomongna gitu. Teu diijabah wae, naon itu, aya naon itu. Udah berdoa saja gitu. Apakah dosa saya? Sudah berdoa saja gitu. Apakah kalian begini? Pokoknya selama tidak melakukan dosa, selama tidak memutus silaturahim dan tidak mengatakan tergesa-gesa yang tadi. Udah berdoa terus dan ya kepada Allah berdoa. Mungkin belum saatnya gitu. Mungkin belum saatnya karena memang Allah Maha tahu. Nah, itu yang mengecewakan itu. Dia kecewa sesungguhnya. Dan akhirnya wayat rukud doa, tengah doa lebarnya jauh-jauh lila-lila ngadoa tuntun las teu nah terijabah wae gitu. Berdoa saja kepada Allah. Banyak keajaiban ikhwati iman. Dalam kehidupan banyak keajaiban. Sering saya melihat tontonan yang Masya Allah itu, tontonan di kita di Indonesia yang memberikan sesuatu itu tanpa disangka-sangka kan. Datang ke satu tempat diberikan dana, diberikan uang, diberikan itu dan sebagainya. Itu Masya Allah banyak yang menangis kan ya. Kenapa? Tidak menyangka gitu. Dia jualan bala-bala diborong semuanya. Diborongnya bukan harga itu, harga lebih besar. Jadi memang inspirasi ya, inspirasi. Allah akan berikan begitu. Jadi ketika kita banyak memberi pun satu waktu Allah akan beri. Maka harus bisa begitu ya. Kita banyak memberi, satu waktu Allah pun akan berikan surprise kepada kita. Makanya yakin ya, dan jangan tergesa-gesa. Ingat, jangan dalilnya panjang tuh. Bahkan Aisyah tuh paling bawah kan menjelaskan. Lewat. Sekarang berikutnya hati lalai. Al-qulubu awiyatun, qalbu itu bagaikan wadah. Sebagiannya memuat sebagian yang lain. Karena itu kalau meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah sedangkan hati kalian merasa yakin. Kalau yakin silahkan. Karena sesungguhnya Allah tidak mengabulkan bagi hamba yang berdoa dengan hati yang lalai. Tehusu maksudnya ngadoa we badan teh hati teh lalai, itu tidak akan diijabah. Termasuk yang di bawah ya. Doa Rasulullah tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan akhir langsung Rasul berdoa, lihat doanya. Ini zikirnya luar biasa ya. Dari Ibnu Mardawai, Allahumma amarta bid du'a, ya Allah engkau perintahkan aku untuk doa, wa tawakkal bil ijabah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, asyhadu anna fardun ahadun samadun lam talid wa lam tulad wa lam yakun laka kufuwan ahad, wa asyhadu anna wa'daka haq wa liqa'aka haq wal jannah haq wan nar haq was sa'ah atiyatun la raiba fiha anta tab'atsu man fil kubur. Itu doa Nabi ya, zikir Nabi ya. Masya Allah, itu Nabi berzikir seperti itu. Antara hamba dan Allah, antara hamba dan Allah ini dijelaskan. Kalau berdoa Allah akan ijabah. Hikmah langsung ke bawah. Hikmah disisipkan ayat doa dalam siang. Ibnu Katsir menegaskan fi dzikrihi ta'ala hadhil ayah ba'itsa 'anid du'a. Allah menyebutkan sisipan ayat ini yaitu anjuran untuk berdoa di antara mutakhallilatan baina ahkamis siam. Di antara hukum-hukum siam ada ayat ada ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi, itu irsyadun ilal ijtihad fid du'a. Itu petunjuk agar kita bersungguh-sungguh dalam berdoa inda ikmalil iddah, ketika kita menyempurnakan bilangan Ramadan dari awal sampai akhir, banyak berdoa ya di situ. Bahkan wa inda kulli fitrin, dan ketika kita iftar. Makanya iftar itu di dalam hati banyak doa ya. Dalam hati ketika menyiapkan menu makanan, ketika kita ada di hadapan makanan kita, banyak berdoa. Doa saja dalam hati, doa apapun juga itu mustajab. Mustajab insyaallah. Bahkan di bawah dijelaskan kebiasaan Abdullah bin Amr bin Al-As.
Abdullah bin Amr bin Al-As, lihat kata Nabi kata Nabi, aku mendengar Nabi bersabda, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Sabda Nabi, sesungguhnya bagi orang yang iftar saum, berbuka saum, da'watun mustajabatun, pasti ada doa yang istijabah, mustajab doanya. Maka setelah itu fakana Abdullah bin Umar Amr ya. Maka setelah itu Abdullah bin Amr bin Al-As idza aftara, apabila iftar, da'a ahlahu, mengajak keluarganya, wa waladahu, mengajak anak-anaknya, wa da'a, langsung berdoa. Doa bersama ini. Mau doa bersama mau tidak, yang penting Abdullah bin Amr Al-As begitu kalau iftar. Apalagi yang mu'takif ya. Bukan doa bersama, dalam hati berdoa, atau mempersiapkan sebelum iftar kita kajian dan disitu selipkan doa. Itu kan masuk ke situ. Dan ingat kemarin dijelaskan, kalau muadzin adzan sok jawab dalam hati atau dengan cara jahar silahkan. Tong habak-habak wah ya bala-bala gehu segala habak kita lupa ada yang adzan tidak kita jawab. Hati-hati, kan itu salah satu mendapatkan syafaatul uzma. Apa doanya? Halaman terakhir, di antara doanya ketika itu Abdullah bin Amr berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Itu kata Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Amr itu sering berdoa ini, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antagfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon demi rahmatmu yang memuat segala sesuatu, sudilah kiranya engkau ampuni aku. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antagfirali. Intinya ini magfirah, itu inti nama. Ya Allah, Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, bebaslah doa nama, yang penting indal iftar ya. Ya Allah, barokahkan dalam kehidupan saya, silahkan. Terakhir ada 3 jenis orang yang mustajab doanya. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, berarti diijabah. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Di keluarga seorang bapak, di masyarakat RT, RW, kades gitu ya, kadus, kades, kemudian camat, bupati, gubernur, paling luhur presiden. Ketika presiden itu berdoa, mustajab. Ketika presiden kita berdoa dan dia adil, mustajab. Tapi kalau tidak adil, mardud. Itu pemahamannya. Jadi kalau ada kita berpikir imam adil itu mustajab doanya, imam yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftira, orang yang saum hingga dia iftar. Nah itu kan menjelang maghrib, sekarang sudah saatnya untuk banyak berdoanya menjelang maghrib. Yang terakhir, da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi itu, Masya Allah mustajab. Maka jangan pernah kita menzolim keluarga, jangan kita pernah menzolim tetangga, jangan kita pernah menzolim masyarakat, jangan kita pernah menzolim yang lain-lainnya. Kalau kita menzolim orang tersebut dan dia berdoa, sudah laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustajab yang dizolimi oleh kita ya. Makanya hati-hati, pikirkan hari ini Pak Bu. Pikirkan kira-kira siapa yang saya zolimi, datangi, minta ampun, minta maaf, mohon maaf kepada orang yang kita zolimi. Karena itu ketika dia berdoa mustajab, mustajabnya luar biasa. Ketika kita menzolimi dia langsung berdoa, sudah itu pasti mustajab. Makanya kita berpikir siapa di antara orang yang saya zolimi, maka kita datangi ya, datangi orang tersebut, mohon maaf. Jangan menunggu lebaran, hari ini mohon maaf kepada orang tersebut karena dia mustajab, da'watul mazlum. Hari ini waktu iman, demikian ringkasan ya, ringkasan saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan besok mudah-mudahan ada makalahnya. Kalaupun tidak kita bacakan
yaitu tentang ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.